karena umur saya mau 60, kalau saya capek boleh duduk. Pertama-tama terima kasih kepada Stopit, Wilson dan teman-temannya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa tukar pikiran dengan para investor di Indonesia. Dan sebetulnya lebih dari itu karena kebetulan ada beberapa anggota komunitas Stopit yang mengkomunikasikan sejumlah pertanyaan kepada saya. Pertama-tama saya masih jawab, tapi ternyata makin lama makin banyak. Dan saya sebetulnya tidak dalam posisi untuk dapat memberikan advice maupun rekomendasi kepada orang per orang. Sehingga saya sampaikan kepada Wilson bagaimana kalau kita mengadakan semacam gathering, sehingga kalaupun ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bisa address pertanyaan-pertanyaan tersebut secara terbuka kepada sejumlah orang dan tidak kepada individu-individu. Karena tentunya untuk memberikan rekomendasi investasi, kita sudah harus memiliki izin atau lisensi sebagai financial advisor. Saya nggak punya lisensi semacam itu. Yang kedua tentunya juga untuk memberikan tambahan informasi bahwa mungkin tidak semua pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saya jawab. Jadi dalam hal ini, pertemuan kita kali ini bukan dalam proses teaching, saya memberikan pengajaran, tapi proses buat saya juga learning proses untuk kita saling berbagi pemikiran. Karena meskipun tadi dikatakan saya sudah melakukan investasi di stock market selama periode 30 tahunan ini, tapi masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat, yang pada akhirnya mungkin saya ingin sharing kepada saudara-saudara yang sangat relatif jauh lebih muda dari saya. Bahkan saya terus terang melihat muka-muka di sini, mau sekali saya menjadi saudara dengan umur 20, 30, 40 dengan kondisi capital market kita saat ini. Karena pada saat saya mulai berminat untuk melakukan investasi di capital market, kondisi capital market pada saat itu sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Pada saat itu mungkin jumlah perusahaan pada saat saya mulai itu baru sekitar 24-30 perusahaan. Sekarang mungkin sudah 500 perusahaan. Trading setiap hari paling sekitar 300-400 miliar. Hari ini mungkin sudah 5-6 triliun. Market cap juga sekarang mungkin sudah sekitar 500-600 miliar dolar. Dibandingkan pada saat kita bicara 20 tahun yang lalu mungkin sekitar 30-40 miliar dolar. Jadi sebetulnya ini merupakan kesempatan buat saudara-saudara yang masih muda untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemegang saham perusahaan-perusahaan yang pada gilirannya akan menjadikan saudara sebagai pemegang saham yang mendapatkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang saudara miliki saham. Karena buat saya, pada saat kita memiliki apakah 10 lembar, 100 lembar, atau 100% perusahaan yang bersangkutan, tidak lain kita itu memiliki sebagian bisnis dari perusahaan tersebut. Saya bahkan sampaikan kepada Wilson bahwa kondisi pasar modal saat ini mengingatkan saya pada kondisi Amerika pada saat Warren Buffett mulai melakukan investasi tahun 60-70. Pada saat itu GDP Amerika kurang lebih sekitar 3.400 dolar. Hari ini Indonesia GDP-nya kurang lebih ya antara 3.800-4.000 dolar. Makanya itu yang tadi saya katakan, kondisi saat ini memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia yang tidak tersedia kepada generasi saya pada saat saya berusia seperti saudara. Saudara tahu Warren Buffett
hari ini melalui Berkshire Hathaway-nya memiliki kurang lebih 500 juta lembar saham Wells Fargo dengan nilai saat ini kurang lebih 30 miliar dolar. Wells Fargo hari ini total asetnya kurang lebih hampir 2 triliun dolar. Tapi saudara tahu bahwa Wells Fargo itu tidak tiba-tiba seperti sekarang memiliki aset 2 triliun dolar. Pada saat Warren Buffett masuk ke Wells Fargo pada tahun 90, total aset Wells Fargo itu kurang lebih 56 miliar dolar atau sekitar 800 triliun. Hari ini saya bisa menunjukkan kepada saudara bahwa BRI, Bank Rakyat Indonesia, total asetnya kurang lebih sama seperti Wells Fargo tahun 90 pada saat Warren Buffett pertama kali masuk ke situ. Dan buat saudara yang sudah mengikuti perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini juga tahu 12 tahun lalu pada saat BRI mulai IPO, total aset BRI itu kurang lebih 82 triliun dengan modal kurang lebih 8 triliun dan profit kurang lebih 1,4 triliun. Saudara bisa melihat perkembangannya 10 tahun kemudian, 12 tahun pada saat ini, total aset BRI sudah mencapai 800 triliun. Profit kurang lebih 26 triliun. Akumulasi profit. Pertanyaan, apakah perusahaan itu bagus atau tidak? Kalau kita mengacu kepada Warren Buffett, dia mengatakan bahwa untuk kita bisa mengkaji perusahaan itu bagus atau tidak, kita bisa mengeceknya berapa dia bisa generate value kepada shareholders dari setiap dolar yang dia tanamkan. Ya, jadi berapa akumulasi value yang bisa diberikan kepada shareholdersnya dari setiap dolar yang ditahan oleh perusahaan tersebut. Akumulasi keuntungan dari BRI selama 12 tahun ini kurang lebih sekitar 140 triliun. Dia membagikan dividen dalam 12 tahun ini kurang lebih, kalau saya tidak salah itu 36 atau 38 triliun. Berarti ada uang hasil keuntungan yang ditahan oleh BRI kurang lebih 100 triliun di dalam tempo 12 tahun ini. Berapa nilai yang dihasilkan oleh BRI buat pemegang sahamnya dengan dia menahan 100 triliun di dalam periode 12 tahun ini? Kalau kita lihat pada saat IPO, market cap BRI kurang lebih sekitar 80 triliun. Hari ini bahkan dengan harga 11 ribuan, market cap BRI kurang lebih antara 270-280 triliun. Dengan demikian, uang yang ditahan oleh manajemen BRI selama 12 tahun, yaitu sekitar 100 triliun, menghasilkan value kepada pemegang sahamnya. Ada tambahan value kurang lebih 240 triliun. Dengan perkembangan total aset BRI selama 12 tahun, rata-rata 16-18%, saudara bisa bayangkan dalam 20 tahun ke depan, mungkin dalam 20 tahun ke depan bisa jadi total aset BRI sudah mencapai di atas 1 triliun dolar. Gambaran semacam ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada kesempatan buat generasi muda saat ini untuk menjadi pemegang saham dari perusahaan-perusahaan berkaliber seperti BRI yang pada akhirnya bisa memberikan atau menempatkan saudara menjadi bagian dari orang-orang kaya di Indonesia. Saudara tahu, hari ini net book value dari Berkshire Hathaway kurang lebih 146.000 dolar. Jangan pikirkan saat ini. Pada saat Warren Buffett mulai menanamkan investasinya di Berkshire Hathaway, nilai buku Berkshire Hathaway itu hanya 19 dolar. Bayangkan perkembangan nilai perusahaan yang memang bisa memberikan kontribusi yang baik kepada pemegang sahamnya, pada akhirnya tercermin dalam nilai
harga saham perusahaan yang bersangkutan. Tadi saya sudah ambil contoh BRI. Buat mereka yang pada saat pertama kali BRI IPO cukup membayar dengan harga Rp475 setiap lembar sahamnya 10 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah bicara harga BRI 12.000. Terjadi kenaikan 30 kali lipat dari kekayaan saudara kalau saudara menjadi pemegang saham BRI. Tapi terus terang saja, buat saya juga aneh bahwa dari BRI itu kalau nggak salah punya nasabah 50 juta orang. Dia karyawannya 100.000 orang. Mereka kan tiap hari berhubungan dengan BRI. Mereka bisa melihat bagaimana BRI itu berkembang. Tapi mungkin hanya sekitar 10.000 orang dari jumlah itu yang selain menjadi deposan BRI, selain menjadi nasabah BRI, pada saat yang sama menjadi pemegang saham BRI. Mereka mungkin malah memilih menjadi pemegang saham Bumi Resources pada saat harganya 7.000, 5.000 karena pasar memang lagi rame. Bayangkan hari ini dividen yang dibayarkan oleh BRI itu kurang lebih Rp300. Tahun lalu 295, Rp300. Dengan harga hari ini 12.000, Rp300 dari 12.000 kurang lebih 2,5%. Tapi bayangkan buat mereka yang melakukan investasinya dari sejak IPO dengan harga, ya kita buletin deh 500, Rp300 out of 560%. Yield dari satu tahun dividen. Bayangkan dalam 12 tahun akumulasi dividen yang diterima itu berapa? Udah jauh melebihi investasi awalnya. Oleh karena itu,